ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وزوجاته وذرياته وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الملائكة المقربين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء التسعة ثم إلى أرواح مشايخنا وأساتذنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا وقرباتنا ونخص خصوصا إلى من أسس هذا المسجد ونخص bahkan yang sepuh usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار بسم الله الرحمن الرحيم والذين lan wong akeh yasiluna kang padha nyambung sapa alladzina nyambung ma ing perkara amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan nyambung ma ayu sholah rupane yen to disambung apa ma wa yakhshawna lan padha wedi sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina wa yakhafuna lan padha wedi sapa alladzina su'al hisabi ing pemeriksaan amal kang elek walladzina lan wong akeh sabaru kang padha sabar sapa alladzina ibtigha wajhi rabbihim krana arae golek ridane pangerane alladzina wa aqamu lan padha jenengaken sapa alladzina as-salata ing salat wa anfaqu lan padha ngimfakaken sapa alladzina mimma setengah saking barang razaqnahum kang wis paring rezeki sapa ingsun ing alladzina oleh infak mau sirron kelawan samar wa alaniyatan lan kelawan terang-terangan
wa yadrauna lan padha nolak sapa alladzina bil hasanati kelawan kebagusan as-sayyi'ata ing perkara kang elek. Ulaika utahi mengkono-mengkono alladzina iku lahum iku tetep kedue ulaik uqbad dari utawi pungkasane utawi pungkasan kang apik ing dalem desa akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Termasuk bagian dari ulil albab, yaitu orang-orang yang mempunyai akal sempurna, adalah orang-orang yasiluna ma amarallahu bihi, yang menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut akan hisab yang buruk. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang bersabar, ibtigha wajhi rabbihim, karena mencari ridha Tuhannya. Wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka, sirran, baik dengan cara rahasia, wa alaniyatan, maupun dengan cara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan uqbaddar, yaitu pungkasan atau pungkasan yang baik pada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Kemarin telah dijelaskan bahwa yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang mempunyai akal sempurna. Siapa orang-orang yang punya akal sempurna atau ulil albab itu? Yang pertama yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah. Wala yang kudunal mitsaq, dan mereka tidak merusak janji yang telah dikokohkan. Kemudian berikutnya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung itu apa? Wa huwa jami'ul huquqi al-wajibati lil ibad, yaitu seluruh hak-hak yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Jadi mereka menyambung seluruh hak-hak yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Seluruh hak-hak yang diwajibkan kepada hambanya itu apa saja? Termasuk dia fayadkhulu fihi silaturrahim, termasuk diantaranya adalah silaturrahim, yaitu hubungan sanak kerabat. Jadi menyambung hubungan sanak kerabat. Wal qarabati ats-tsabitati bisababi ukhuwatil iman, dan menyambung kekerabatan yang disebabkan oleh persaudaraan karena iman. Jadi hubungan menyambung kekerabatan yang disebabkan oleh persaudaraan karena iman. Wa iyadatul maridi, dan mengunjungi orang-orang yang sakit. Wa syuhudul janazati, dan menghadiri janazah.
serta mengiringi jenazah sampai ke kubur, wa ifsa'us salami 'alan nas, dan menyebarkan salam, wat tabassumu fi wujuhihim, dan bermuka manis atau mesem gitu di hadapan orang lain, di hadapan orang lain. Nah, itu yang hak-hak yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya, yang harus disambung oleh orang Islam gitu. Jadi walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, orang-orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, ingin menikah, termasuk diantaranya adalah menyambung sanak kerabat, ya, menyambung sanak kerabat. Kemudian menyambung kekerabatan karena persaudaraan iman, mengunjungi orang sakit, niku termasuk hak-hak yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, yang wajib kita lakukan secara terus menerus. Yasiluna niku berarti dilakukan secara kontinu, secara terus menerus. Niki termasuk bagian daripada ulul albab. Kemudian wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya. Mereka takut akan ancaman Tuhannya dengan disertai mengagungkan Tuhannya, takut tapi disertai dengan mengagungkan Tuhannya, sehingga tidak mungkin mereka akan melakukan kemaksiatan dengan cara meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Karena mereka takutnya kepada Allah itu disertai dengan cara mengagungkan Allah, dengan cara mengagungkan Allah, sehingga tidak mungkin mereka akan meninggalkan perintah Allah. Lajeng wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut hisab atau perhitungan amal yang buruk. Karena mereka takut perhitungan amal yang buruk, maka mereka fayuhasibuna anfusahum qabla ayyuhasabu, maka mereka mengkoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dikoreksi oleh Allah besok di hari kiamat. Dengan begitu, maka rasanya tidak mungkin kalau mereka sengaja melakukan kemaksiatan, karena mereka takut akan mendapatkan perhitungan amal yang buruk, sehingga mereka ini akan menghisap, akan menghitung-hitung amalnya untuk diri mereka sendiri sebelum mereka akan dihisap besok di hari kiamat. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang bersabar ibtigha wajillah, karena mencari ridha Allah, bukan karena mencari yang lain, tapi karena mencari ridha Allah. Bersabar dalam hal ini adalah bersabar melakukan kewajiban-kewajiban, bersabar melakukan ketaatan-ketaatan, kemudian bersabar menghadapi musibah, dan bersabar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi as-sabru salah satu, kesabaran itu terbagi menjadi 3, yaitu sabrun alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua adalah sabrun alat ta'ah, sabar dalam menjalani ketaatan-ketaatan, menjalani perintah-perintah Allah. Kemudian nomor 3 adalah sabrun alal maksiyah, ala tarkil maksiyah, yang mereka sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, dari ketiga sabar itu mana yang pahalanya paling besar? Yang pahalanya paling besar adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan.
Kemudian yang nomor dua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Kita ngelakoni sholat, sholat itu perintah, poso dan seterusnya. Niku diperlukan kesabaran. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita akan melakukan sholat, tidak mungkin kita akan melakukan puasa. Demikian pula tidak mungkin kita akan melakukan perintah-perintah Allah yang lain. Demikian pula meninggalkan kemaksiatan niki nggih perlu kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan sehingga tidak melakukan kemaksiatan. Nah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ini pahalanya lebih besar daripada sabar dalam menjalani ketaatan-ketaatan. Kemudian yang nomor tiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ketika ditimpa musibah oleh Allah, maka dia bersabar dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Faman sabara 'alal musibati kutiba lahu 300 darajatin. Barang siapa yang bersabar dalam menghadapi musibah, maka dicatatlah untuk dirinya 300 derajat. Faman sabara 'ala ta'ati kutiba lahu 600 darajatin. Barang siapa yang sabar menjalankan ketaatan-ketaatan, maka akan dicatat untuknya 600 derajat. Faman sabara wa man sabara alal maksiati kutiba lahu 900 darajatin. Dan barang siapa yang bersabar dalam menghadapi dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dicatatlah untuknya 900 derajat. Dari hadis ini berarti kita tahu bahwa di antara sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, itu ternyata yang lebih besar pahalanya adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Tapi dengan syarat itu, kesabaran itu semuanya dilakukan ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu untuk mencari ridha Tuhannya, untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk ketenaran, bukan untuk riya, bukan untuk pamer kepada orang lain, tapi semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus shalah, dan termasuk sifat daripada ulil albab adalah menjalankan sholat, mendirikan sholat. Aqamus shalah itu berarti menjalankan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, tidak sekedar melakukan sholat, tetapi melakukan sholat yang disertai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka, baik infak itu dilakukan dengan cara rahasia, dengan cara samar, wa alaniyah, maupun dilakukan dengan cara terang-terangan. Kemudian dalam tafsirnya disebutkan liman lam yu'raf sirron, liman lam yu'raf bil mali, au liman la yuttahamu bitarkiz zakati. Yang paling baik bagi orang yang tidak dikenal kekayaannya, atau orang yang tidak diduga, yang tidak dicurigai meninggalkan zakat, ini ketika memberikan zakat itu sebaiknya dilakukan dengan cara rahasia. Jadi zakat itu atau sedekah dilakukan dengan cara rahasia itu bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang tidak dikenal tentang kekayaannya.
dan orang-orang yang tidak dicurigai meninggalkan zakat. Tetapi bagi orang-orang yang dikenal kekayaannya atau yang dicurigai meninggalkan zakat, itu sebaiknya dia dalam mengeluarkan zakat atau sedekah dilakukan dengan cara terang-terangan. Dilakukan dengan cara terang-terangan. Bagi orang yang tidak dikenal, bagi orang yang dikenal kekayaannya, kemudian dia mengeluarkan zakat dengan cara terang-terangan, ini harapannya adalah agar perbuatan yang dilakukan itu bisa ditiru oleh orang lain, ya, bisa ditiru oleh orang lain. Kemudian demikian pula bagi orang yang diduga atau dicurigai meninggalkan zakat, itu sebaiknya ketika mengeluarkan zakat dilakukan dengan secara terang-terangan, karena diantara tujuannya adalah supaya menghilangkan kecurigaan tersebut. Lajeng wa yadra'una bil hasanati sayyi'atah, dan mereka menolak kejahatan atau menolak keburukan dengan kebaikan. Maksudnya wa yadra'una bil hasanati sayyi'atah ay yadfa'unal maksiyata bit taubati, yaitu mereka menolak kemaksiatan dengan taubat. Jadi kalau ditafsiri yadfa'unal maksiyata bit taubah, menolak kemaksiatan dengan taubat, berarti bil hasanati ditafsiri dengan bit taubah, kemudian as-sayyi'ata ditafsiri dengan al-maksiyah. Kemudian dalam tafsir yang lain disebutkan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya membalas kejahatan atau keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Umpamanya kita memaafkan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Jadi ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat buruk kepada kita, tapi kita maafkan, kita balas dengan kebaikan. Berarti itu termasuk wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata. Termasuk lagi adalah kita menyambung sanak kerabat, yang sanak kerabat itu memutuskan hubungan dengan kita, itu termasuk wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Kemudian kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang orang lain itu menghalang-halangi untuk memberikan sesuatu kepada kita, itu berarti kita menolak atau membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini sulit ya. Perbuatan yang semacam ini sulit sekali. Kita menyambung kerabat kepada orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kita memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Ini sangat sulit. Tapi ini termasuk salah satu sifat dari ulul albab. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itu akan mendapatkan uqbaddar, yaitu apa? Kesudahan yang baik besok di akhirat. Kesudahan yang baik besok di akhirat itu berupa apa? Jannatu adnin, rupane suwarga aden, yadkhulunaha kang padha mlebu sapa ulaik ing jannatu adnin waman lan wong-wong sholaha kang saleh sapa eman min abaihim saking pira-pira bapake ulaik wa azwajihim lan pira-pira pasangane ulaik wa dzurriyyatihim lan pira-pira keturunane ulaik. Wal malaikatu lan pira-pira malaikat iku yadkhuluna padha melbu sapa malaikat alaihim ing atase ulaik mingkul libabin saking saben-saben lawangi surga.
salamun alaikum, salamun utai keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh, bima sabartum sebab oleh sabar sapa sira kabeh, bima sabartum sebab oleh sabar sapa sira kabeh, fanikma uqbaddar, fanikma mongko iku sak bagus-baguse apa uqbaddari pungkasane desa akhirat kang apik utawi jannatu adnin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum uqbaddar, mereka ulul albab yang mempunyai sifat 8 tadi, ulul albab yang sifatnya ada 8, inggih menika pertama menolak kejahatan dengan kebaikan, kemudian menginfakkan sebagian hartanya, mendirikan sholat dan bersabar, kemudian takut akan hisab yang buruk, wa yakhshawna rabbahum, dan takut kepada Tuhannya, kemudian dan yang mau menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, kemudian beriman dan tidak meninggalkan keimanannya, mereka itu semuanya akan mendapatkan uqbaddar, yaitu apa? Yaitu kesudahan yang baik besok di akhirat. Apa kesudahan yang baik besok di akhirat? Jannatu adnin, yaitu surga tempat tinggal, surga tempat tinggal, yadkhulunaha, yang mereka memasukinya, wa man sholaha min abaim, dan orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedangkan malaikat akan masuk ke tempat mereka min kulli babin, dari seluruh tempat surga, yaquluna lahum salamun alaikum, sambil mengucapkan salamun alaikum, kesejahteraan mudah-mudahan dilimpahkan kepadamu, bima sabartum, sebab kesabaranmu, fa ni'ma uqbaddar, maka surga Aden itu adalah termasuk sebaik-baik akhir kebaikan atau tempat tinggal yang terakhir. Jadi besok orang-orang yang termasuk ulul albab itu akan diberi oleh Allah uqbaddar, yaitu akhir tempat tinggal akhir yang ada di surga atau di hari akhirat, di desa akhirat. Apa itu? Yaitu jannatu adnin, surga Aden, surga tempat tinggal, dan mereka memasukinya beserta orang-orang yang soleh, beserta orang-orang yang beriman dan yang soleh dari kerabat mereka, yaitu ayah mereka atau nenek moyang mereka dan pasangan mereka dan keturunan mereka. Mereka akan dikumpulkan kepada ulul albab, meskipun amal mereka tidak sama dengan ulul albab. Jadi berarti ulul albab ini besok di akhirat akan bisa memberikan syafaat kepada para kerabatnya yang beriman dan beramal soleh, meskipun amal solehnya tidak mencapai tingkatan ulul albab. Mereka akan digabungkan bersama dalam surga, dan itu merupakan kumpulnya mereka dengan keluarga dalam surga, itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Jadi keluarga kita apabila ada yang masuk surga, kemudian apabila ada seseorang masuk surga, kemudian keluarganya
kemungkinan besar akan dimasukkan surga dengan syarat mereka itu beriman dan beramal soleh meskipun amal mereka tidak sama. Niki ingkang saged kula sampaikan wonten enjang menika, mugi-mugi dipun sertani hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qalat khilatuhu wa rasulullah yasilatuhu wa andanaha ya ilahana wa likulli karbin azim fa farrij anna ma nahnu ma fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. يسر لنا أمورنا وخسر لنا مقاصدنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا فتاح يا عليم. لا إله إلا الله الفتاح العليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا علوم العلماء العاملين وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك وأبواب مغفرتك وأبواب عفوك وأبواب معونتك وأبواب شكرك وأبواب فضلك وأبواب رضوانك وأبواب خولك وقوتك وأبواب صحتك وسلامتك وأبواب جنتك وأبواب رزقك وأبواب علمك وأبواب كل خير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.